Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Terus jangan lupa ya, ikatlah ilmu dengan menulisnya ya. Jadi kalau nggak ditulis ya gampang lupa. Kita ngikat ilmu salah satunya dengan menulisnya. Materi hari ini ya, sekarang kita akan membahas hukum dasar kimia. Ini bagian yang pertama, kimia kelas 10 ya. Nah, hukum dasar kimia itu ada berapa? Yang pertama nih ya, hukum kekekalan massa. Hukumnya Lavoisier dibacanya ya. Nah, hukum yang kedua, hukum perbandingan tetap. Hukumnya Joseph Proust ya. Hukum yang ketiga, hukum perbandingan berganda, hukumnya John Dalton. Hukum yang keempat itu disebut hukum perbandingan volume atau hukumnya Gay-Lussac. Yang kelima, hipotesis Avogadro. Dia enggak hukum ya, beda sama yang lain kan hukum. Kenapa bedanya? Kalau yang hukum ini dia mengemukakan pendapatnya berdasarkan eksperimen, sedangkan Avogadro tidak melakukan eksperimen, dia hanya berdasarkan data-data yang telah ada. Jadi dia disebut hipotesis Avogadro. Nah, di bagian yang pertama ini agak banyak bahasannya ya. Jadi Ibu bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama kita bahas hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Sedangkan hukum perbandingan volume dan hipotesis Avogadro ini bagian kedua ya, insya Allah di bagian selanjutnya. Hukum dasar kimia. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini hukum kekekalan massa Lavoisier, hukum perbandingan tetap Joseph Proust, hukum perbandingan berganda itu Dalton. Ini termasuk di KD 3.8 ya, kurikulum darurat Covid, yaitu berisi menerapkan hukum-hukum dasar kimia. KD 3.8 nih bahasannya banyak ya, salah satunya hukum dasar kimia. Nanti ada konsep massa molekul relatif, persamaan kimia udah kita bahas kemarin, konsep mol dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Yang kita bahas sekarang ini tentang hukum dasar kimia. Yang hukum yang pertama, hukum kekekalan massa, hukumnya Lavoisier. Lavoisier menyatakan bahwa massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama ya. Reaksi kimia itu dipisahkan tanda panah. Di sebelah kiri tanda panah ini disebut sebelum ya. Yang di sebelah kanan panah ini disebut sesudah bereaksi, ini sebelum bereaksi, ini sesudah bereaksi ya. Dia bilang massa sebelum di sini S bereaksi dengan O2 akan sama dengan massa setelah. Kalau kita jumlahkan, massa S yang direaksikan 32, massa oksigen yang direaksikan 32. Nah, kalau dijumlah sebelum reaksi 32 tambah 32 hasilnya sama dengan SO2 yang terbentuk, yaitu 64 gram ya. Massa sebelum reaksi 32 tambah 32 totalnya 64. Ternyata SO2 yang dihasilkan setelah reaksi juga 64 gram. Ini memenuhi hukum kekekalan massa. Massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Ini hukumnya Lavoisier ya. Nah, contoh soal yang pertama nih. 2 gram hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan 18 air. Berapa massa oksigen yang diperlukan? Ya, kita tulis dulu hidrogen, gas hidrogen tuh H2 direaksikan berarti plus gas oksigen, oksigen itu O2 membentuk air, air itu H2O. Ya, dia bilang 2 gram hidrogen berarti hidrogennya ini 2 gram. Oksigennya nggak diketahui, yang diketahui air, menghasilkan 18 gram air. Nah, berapa oksigen yang diperlukan? Massa sebelum harus sama dengan massa setelah. Setelahnya 18 ya. 2 ditambah berapa? Hasilnya sama dengan 18. Nah, berarti si oksigennya adalah 16 gram. Agar massa sebelum
sama dengan massa setelahnya. Berarti oksigen yang diperlukan adalah 16 gram. Seperti itu, mudah ya konsepnya hukum kekekalan massa. Lanjut hukum yang kedua, hukum perbandingan tetap, si Proust ya. Proust menyatakan perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun senyawa selalu tetap. Perbandingan unsur-unsur yang menyusun senyawa. Senyawa itu kan tersusun atas unsur-unsur. Nah, unsur-unsur yang menyusun senyawa perbandingannya selalu tetap ya. Nah, contohnya perbandingan massa hidrogen dalam air itu 1:8. Nah, misal contoh nih, si hidrogen masanya 1 gram, oksigen masanya 8 gram. Nah, berarti massa H2O yang terbentuk kan 9 gram, yang sesuai hukum kekekalan massa sebelumnya ya. Nah, jika kita rubah nih massa hidrogennya jadi 3 gram, berarti massa oksigennya akan jadi 3 kalinya. Ini ke sini kan 3 kalinya, ini ke sini juga 3 kalinya, berarti 24. Nah, massa H2O yang dihasilkan tinggal tambahin sebelum sama dengan setelah ya, sama kan. Nah, terus gimana kalau hidrogennya 5 gram ya, dari sini ke 5 gram berarti kan dikali 5 kalinya. Nah, oksigen yang terbentuk berapa? Berarti udah kali aja 5 kalinya. Awalnya 8, 5 kalinya menjadi 40 ya. Nah, berapa massa H2O yang dihasilkan? Tambahin massa sebelum sama dengan massa setelah, berarti 45 gram. Ini perbandingan tetapnya berapa? 1:8. Mau dirubah-rubah massa hidrogen, massa oksigen mau dirubah-rubah, perbandingannya harus tetap 1:8 ya. Ini disebut hukum perbandingan tetap. Contoh soal selanjutnya masih hukum perbandingan tetap ya. Diketahui ArFe56 S32. Yang A, tentukan perbandingan tetap Fe dan S dalam senyawa FeS ya. Ini yang A, Fe plus S membentuk senyawa FeS ya. Nah, dia masanya Ar itu massa atom relatif. Nanti akan kita bahas juga nih tentang menghitung Ar, tapi di pertemuan selanjutnya setelah hukum dasar kimia. Yang jelas nanti Ar ini adalah massa atom relatif ya, massa atom relatif. Nah, massa atom relatifnya si Fe 56, si S massa atom relatifnya 32 ya. Nah, ini kan belum perbandingan sederhana. Kita cari perbandingan sederhananya, itu yang kita jadiin patokan perbandingan tetapnya ya. Nah, perbandingan sederhananya berapa? Ini kita kecilin, kita sederhanain ya. Sama-sama kita bagi 8 ya. 56 bagi 8 7, 32 bagi 8 itu 4 ya. Ini udah paling sederhana nih. Nanti perbandingannya adalah 7:4 si FeS ya. Ini isinya 7:4. Yang B, jika tersedia 14 gram besi, tentukan massa belerang yang diperlukan dan massa besi belerang yang terbentuk ya. Nih, Fe plus S membentuk FeS ya. Kita tulis dulu perbandingan tetapnya tadi 7:4. Nah, diketahui nih kalau besinya 14, besi itu Fe 14 gram. Nah, tentukan massa belerang dan besi belerang tuh FeS. Ininya berapa gram, ininya berapa gram ya. Nah, untuk cari S ini kita pakai perbandingan tetap 7:4. Ini ke sini 2 kalinya, ini ke sini juga harus 2 kalinya. Berarti si S yang diperlukan 8 gram, 2 kalinya kan. Nah, FeS yang terbentuk ini hukum kekekalan massa, tambahin massa sebelum harus sama dengan massa setelahnya. Sebelumnya 14 tambah 8 itu berapa? 14 ditambah 8 ya, 22.
Berarti FeS yang terbentuk adalah 22 gram, harus sama. Massa sebelumnya 22 gram, ini juga jadi 22 gram ya. Pertanyaan yang C, jika 21 gram besi direaksikan dengan 14 gram belerang, tentukan massa produk yang terbentuk dan massa preaksi yang sisa. Preaksi itu yang sebelah kiri tanda panah ya. Nah, di sini Fe plus S membentuk FeS kan ya. Nah, kita patokannya perbandingan tetapnya nih, 7:4. Terus dia bilang besinya 21 gram. Ya. Terus belerangnya 14 gram. Nah, kita lihat nih, ini ke sini kan 3 kalinya. Ini ke sini berapa? 3 kali lebihnya ya. Nah, berarti kalau dia lebih 4 kali 3 kan 12. Di sini 14, berarti ntar si S-nya akan sisa. Kenapa? Karena perbandingannya harus 7:4. Kalau 7 menjadi 21 itu 3 kalinya, maka 4 harus 3 kalinya juga ya. Nih, ntar berarti nanti gini, berarti ini ini akan sisa. Kenapa? Ini 3 kalinya lebih, harusnya kan pas 3 kalinya. Nah, berarti nanti S yang bereaksi berapa? S yang bereaksi adalah 4 kali 3. Kenapa? Karena ini 7 pas nih 3 kalinya. Nah, si 4 ini, si S ini perbandingan tetapnya kan 4. Dia harus 3 kalinya juga mengikuti si si Fe. Nah, berarti 4 kali 3 12 gram yang bereaksi ternyata. Nah, tapi di sini S-nya yang direaksikan 14. Berarti dengan kata lain ada S yang sisa. S yang sisa itu yang direaksikan 14 dikurang yang sesuai perbandingannya. Sesuai perbandingan harusnya S yang bereaksi kan 12, biar 7:4 kan. Berarti S yang sisa adalah 2 gram. Seperti itu. Ini harusnya yang bereaksi bukan 14 tapi 12, sehingga ada S yang sisa sebanyak 2 gram ya. Nah, ini kalau memenuhi hukum kekekalan massa, ini kan harusnya 7 tambah 4 itu berapa hasilnya? Kalau ini 7 gram, ini 4 gram, kan ini harusnya 11 gram ya. Nah, FeS yang terbentuk itu yang ditambah yang bereaksi aja. FeS yang terbentuk bukan 21 ditambah 14, bukan. Kenapa? Karena 14 ini ada sisanya. Jadi yang bereaksi berapa dong? Yang bereaksi ternyata 12. Yang mengikuti perbandingan 7:4 itu 21 dan 12. Fe-nya 21 gram, S-nya 12 gram. Berarti FeS yang terbentuk adalah yang memenuhi perbandingannya yang kita tulis, 21 ditambah 12. Berarti FeS yang terbentuk adalah 33 gram. Jadi di sini tulisnya FeS yang terbentuk 33 gram dan sisa 2 gram si S. Kalau kita tambah 32 tambah 2 kan 35. Ini juga ditambahin 21 tambah 14 juga 35. Sama kan? Cuma harus ditulis yang sisanya. Kalau nggak ditulis yang sisanya berarti nggak sama. Ini 33, ini 35, nggak sama. Nah, dia akan sama kalau kita tulis FeS yang terbentuk itu ada 33 ya. Nah, ditambah yang sisanya 2. Jadi 33 tambah 2 35, sama kayak ini. Seperti itu. Ini kalau ada yang sisa. Kalau yang soal yang B kan nggak ada yang sisa. Sesuai nih, ini 2 kalinya, ini 2 kalinya. Kalau ini 3 kalinya, ini 3 kalinya lebih. Berarti ini akan sisa si S. Ya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, contoh soal selanjutnya ya. Contoh soal ketiga nih, ada tabel. Pada percobaan 2C ditambah O2 menjadi 2CO diperoleh data sekian. Yang ditanya perbandingan massa unsur C dan O dalam senyawa CO. Kita harus cari perbandingan tetapnya ya.
cari perbandingan tetap. Perbandingan tetap kita cari dari mana? Dari perbandingan tetap kita cari dari data, di mana data yang mana yang kita pakai, data yang masa sebelumnya, masa sebelum reaksi sama dengan masa setelah reaksi. Ini yang kita pakai sebagai data perbandingan tetapnya. Nah, di sini data keberapa nih yang masa sebelum sama dengan masa setelah? 6 ditambah 8 sama dengan 14. Nah, berarti ini bisa kita pakai data perbandingan tetapnya. Jadi C plus O2 menjadi CO. Ini koefisien untuk penyetaraannya aja ya. Yang pentingnya kita lihat yang ininya aja, senyawanya, koefisiennya mah nggak usah. Data pertama ini 6, ini 8, ini 14. Berarti kalau kita cari perbandingan tetap nih, kita sederhanain. Berarti ini 3 banding 4. Inilah perbandingan tetapnya. Seperti itu jawabannya yang D ya. Dan ini juga memenuhi hukum kekekalan masa. Masa sebelum sama dengan masa setelah ya. Nah, kalau yang data nomor berapa nih yang enggak sama, misalnya nomor 3 ya, ini desimal-desimal agak sama. Yang ini aja nih angkanya bulat, data nomor 3. Di sini 18, ini 20. Harus memenuhi 3 ya, 3 banding 4. 3 ke 18 kan ini 6 kalinya. 4 ke 20 ini 5 kalinya. Berarti kemungkinan yang sisa yang mana yang lebih? Ini kalau ke sini 5 kali, ini juga harus 5 kalinya. Ya. Nah, berarti ini akan sisa. Kenapa? Karena ini lebih dari 5 kali. Ini ternyata 6 kalinya. Nah, berarti nanti data nomor 3 ada, kita cari C yang bereaksi. Yang bereaksi ternyata enggak 18. Kenapa? Karena tidak memenuhi 3 banding 4. Yang bereaksi yang mana yang memenuhi 3 banding 4 ya. Kalau ini ke sini 6 kalinya, berarti yang memenuhi perbandingan tetap kan harus 5 kalinya. Karena si S awal ke sini kan 5 kali. Si C juga dari awal ke data ketiga harus 5 kali. Berarti C yang bereaksi 5 kali 6 ya. 5 kalinya kali awalnya 6. Berarti maaf, bukan ya. Ini bukan 6, perbandingan tetapnya. Perbandingan tetapnya itu kan 3 banding 4 ya. Tadi kan bandinginnya dari 3 banding 4. 3 ke 18 kan 6 kalinya. 4 ke 20 5 kalinya. Nah, ini lebih besar, berarti ini akan sisa. Nah, berarti 3 harus memenuhi, si C ini harus memenuhi perbandingan tetap 3 banding 4. Berarti awal dari perbandingan tetap ke data ketiga harus 5 kalinya. Kenapa? Karena si O ini 5 kalinya. Dari 4 ke 20 5 kalinya. Dari 3 harus 5 kalinya juga. Berarti kan 3 kali 5 ya, supaya memenuhi perbandingan tetap 3 banding 3 kali 5 ya. Berarti yang bereaksi adalah 15 gram. Nah, berdasarkan data dia 18, berarti ada C yang sisa. C yang sisa berarti 18 dikurang 15. Yang di data 18 ternyata yang bereaksi 15, berarti ada sisa C 3 gram. Nah, berarti CO yang terbentuk berapa? CO yang terbentuk yang ditambahin yang bereaksi aja. C yang bereaksi itu 15, O yang bereaksi itu 20 tetap ya. Berarti CO yang terbentuk adalah 35. Seperti itu. Ini udah betul ya, 35. Tapi ininya yang salah, tidak memenuhi perbandingan tetap. Seperti itu. Ini mah hanya penjelasan data ketiga. Cuma mah cara gampangnya mah cari perbandingan C dan O dalam senyawa CO, kamu cari aja yang masa sebelum sama dengan masa setelah. Cari data yang masa sebelumnya sama dengan masa setelahnya, itu yang kamu cari angka perbandingan tetapnya.
angkanya 6 gram sama 8 gram, cari perbandingan tetapnya, berarti kamu sederhanakan ya, sederhanakan jadi 3:4. Jawabannya yang D, seperti itu. Kita lanjut ke hukum ketiga, hukum perbandingan berganda. Ini hukumnya si Dalton. Dalton mengemukakan jika dua jenis unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dibuat tetap atau sama, maka perbandingan unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan perbandingan bulat dan sederhana. Seperti itu. Mungkin ini agak susah dipahami kalau nggak ke contoh soalnya, jadi kita langsung ke contoh soalnya nih. Ada nitrogen dan oksigen membentuk berbagai jenis senyawa. Dua diantaranya senyawa NO dan N2O3. Ini sama-sama unsur penyusunnya si N sama O, cuma bedanya ini NO, N-nya 1, O-nya 1. Kalau di sini N2O3, N-nya 2, O-nya 3. Nah, jika massa nitrogen dalam kedua senyawa ini sama, jadi yang sama si nitrogennya nih yang ditanya, maka perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa tersebut. Nih, pada senyawa 1 kan NO, senyawa kedua N2O3. Kita ubahkan di sini, dia bilang yang sama siapa? Yang sama si nitrogen. Berarti kita harus jadikan angka si nitrogen ini, indeks itu ya, indeks yang di bawah ini, indeks si nitrogen ini sama pada kedua senyawa. Kalau di sini kan indeks nitrogennya 1, O-nya 1. Berarti beda nih, ini 1 pada senyawa ke-1, ini 2 pada senyawa kedua. Nggak boleh. Kalau N-nya dibuat sama, maka indeks si N pada kedua senyawa ini harus sama. Berarti 1 kita jadiin 2 aja, biar angka indeks si N sama-sama 2 ya. Kalau N-nya dijadiin 2, O-nya jadi O2. Kan sama aja ini perbandingannya 1:1. Cuma N-nya ini kita jadiin 2, harus sama angkanya ya. Ketika N-nya udah sama-sama 2, maka perbandingan O-nya adalah 2:3 ya. Karena atom N sama-sama 2 indeksnya udah sama nih ya, maka perbandingan oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 2:3. Seperti itu maksudnya si Dalton ya. Kita masuk ke contoh soal berikutnya supaya lebih paham nih. Masih soalnya si Dalton ya. Soal keempat. Unsur S dan O dapat membentuk senyawa SO2 dan SO3 pada massa oksigen yang sama. Nah, di sini oksigennya yang sama. Berarti angka oksigen di sini harus kita buat sama indeksnya. Nah, menurut hukum Dalton, perbandingan massa belerang pada kedua senyawa tersebut adalah, nah yang ditanya perbandingan si S-nya. Kalau O dibuat sama, maka S-nya yang ditanya. Ya. Ini supaya gampang pakai tabel aja nih. Ini senyawa 1 ya, ini senyawa 2. Ini senyawanya terdiri atas S dan O ya. S banding O nih. S ini awalnya senyawa ke-1 kan SO2, senyawa kedua SO3 ya. Berarti S-nya di sini 1, O-nya 2. Kita kecilin sedikit biar muat. Bentar. Ini senyawa 1. Senyawa 1 itu adalah SO2, senyawa 2 adalah SO3 ya. Ini senyawanya terdiri atas unsur S dan unsur O. Pada senyawa 1 S-nya kan ini kalau nggak ditulis artinya indeksnya 1, O-nya 2. Pada senyawa kedua S-nya 1, O-nya 3 ya. Nah, dia bilang oksigennya yang sama, berarti angka oksigen ini harus kita buat sama. Caranya kita apain terserah, mau kita bagi, mau dikali, yang penting angka si O ini harus sama. Ya, kita ubah nih si O-nya supaya sama. Ini data pertama, ini kita ubah supaya angka O-nya sama. Misal ini kita kali
angkanya supaya sama ya, ini kita kali 3, ini kita kali 2. 2 kali 3 6, 3 kali 2 6, udah sama-sama 6 kan. Nah si S nya, kalau si O nya dikali 3, maka S nya juga kali 3. 1 kali 3 kan 3. S yang senyawa kedua dikali 2, karena O nya kan dikali 2, maka S nya juga harus kali 2. 1 kali 2 berarti 2. O nya udah sama, berarti perbandingan S nya pada senyawa 1 banding senyawa 2 adalah, senyawa 1 banding senyawa 2 adalah ya, adalah 3 banding 2. Seperti itu ya, yang jawabannya. Semoga dapat dipahami. Ke contoh soal selanjutnya nih, supaya lebih paham ya. Contoh soal kelima, belerang si S dan oksigen O membentuk dua jenis senyawa. Kadar S dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut 50% dan 40%. Nah, tunjukkan dengan perhitungan bahwa senyawa 1 dan 2 mengikuti hukum Dalton. Nah, kita tulis dulu kayak tadi nih. Ini senyawa ke-1, ini senyawa kedua. Senyawanya terdiri atas unsur S dan O ya. Pada senyawa ke-1, si S yang diketahui ya, senyawa ke-1 50%, senyawa kedua si S-nya 40%. Kalau persen berarti kan totalnya 100. Berarti senyawa ke-1 kalau S-nya udah 50%, berarti O-nya berapa? Ya sisanya 50%, karena totalnya harus 100 karena persen. Nah, pada senyawa kedua kalau S-nya udah 40%, berarti O-nya berapa sisanya? Sisanya berarti 60%. Nah, seperti itu ya. Nah, yang mau kita buat sama terserah siapa. Misal kalau S-nya yang sama, ini yang pertama ada terserah yang mau dibuat sama S atau O nya. Yang pertama misal S dibuat sama ya, perbandingannya dibuat tetap. S perbandingan S tetap atau perbandingan S nya sama, perbandingan si S nya yang sama atau tetap ya, tetap. Kalau S-nya tetap, berarti si S ini angkanya harus sama pada senyawa 1 dan senyawa kedua. Diapain terserah, boleh dibagi, boleh dikali, yang penting angka S pada senyawa 1 dan senyawa kedua harus sama ya. Misal 50 kita apain nih supaya angka atas sama bawahnya sama. Misal kita jadikan 200 ya. 50 dijadiin 200 kan berarti dikali 4. Nah, senyawa kedua juga harus 200. 40 dikali berapa? Hasilnya 200 kan berarti dikali 5 ya. Pada senyawa ke-1 kalau S-nya dikali 4, O-nya juga harus kali 4. 50 kali 4 juga 200. Pada senyawa kedua kalau S-nya dikali 5, maka O-nya juga harus kali 5. 60 kali 5 berapa? 300. Nah, perbandingan tetapnya berapa ini? Perbandingan sederhananya dulu ya. Ini berarti 1 banding 1. Kalau ini berarti, maaf, jangan 1 banding 1. Ini berarti 2 banding 2 itu ya, supaya angka si S nya sama. Ini nolnya kita coret aja, kita sederhanain 2 banding 2. Pada senyawa kedua nolnya kita coret, berarti 2 banding 3. Kalau S nya tetap, berarti perbandingan O nya ya, pada senyawa 1 banding senyawa 2, O nya adalah 2 banding 3. Seperti itu. Nah, yang kedua, boleh misalkan perbandingan O nya yang sama, yang kita buat sama. Perbandingan O nya sama atau tetap angkanya ya, nggak berubah, angkanya sama pada senyawa 1 dan senyawa 2. Misal senyawa 1 tadi berdasarkan soal ya, si S nya 50%, berarti O nya sisanya 50% ya, karena ini totalnya harus 100. Pada senyawa 2 si S nya tadi 40%, berarti O nya sisanya 60%. Nah, sekarang O nya yang kita buat sama, angka O nya ya.
angka ini sama ini pada senyawa 1 dan 2 harus sama. Kita jadiin aja 300 gitu ya. Ini 300. 50 kali berapa supaya 300 kali 6, ya kan? 60 kali berapa supaya 300 dikali 5. Ya, kalau O pada senyawa ke-1 kali 6, maka S-nya pada senyawa 1 harus kali 6 juga. Berarti kan 300, ya. Pada senyawa kedua, kalau O-nya dikali 5, maka si S-nya kali 5 juga. Berapa? 200, ya. O-nya udah tetap, udah sama, ya. Kalau kita sederhanain S banding O-nya, ini 3, ini 3, coret 0-nya, berarti ini 3 banding 3, ini 2 banding 3. Kalau O-nya sama, maka perbandingan S pada senyawa 1 banding senyawa 2 adalah 3 banding 2. Seperti itu. Kalau ini O-nya yang tetap. Kalau ini S-nya yang tetap, ya. Kalau S tetap berarti kita cari perbandingan O-nya. Kalau O-nya yang tetap berarti kita cari perbandingan S-nya. Seperti itu. Ini maksud si Dalton, ya. Alhamdulillahirobbilalamin, semoga bermanfaat. Cukupkan sampai di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.